Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Hadiah Nur dan masih pada pembahasan kita mengenai materi kelas 9 yang berjudul bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, pada 3 video sebelumnya kita telah membahas secara tuntas mengenai bilangan berpangkat, mulai dari konsepnya, kemudian bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat negatif, sifat-sifat bilangan berpangkat, serta bilangan berpangkat pecahan. Nah, sekarang video berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk akar. Definisi bentuk akar. Nah, kita akan lihat dulu penarikan akar pangkat. Misalnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2, hasilnya 4. Kalau kita balik pertanyaannya, akar 4 itu berapa? Akar 4 adalah 2. Ya. Begitu juga dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Kalau kita balik, akar 9 adalah 3. Kalau nggak ada angkanya kan berarti di sini 2 ya. Jangan lupa ya. Kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau kita balik, 8 akar 3, akar 3-nya ini, itu adalah 2. Jadi operasi penarikan akar pangkat merupakan kebalikan dari operasi perpangkatan. Tapi bagaimana dengan contoh berikut? Akar 2, ada nggak akar 2? Akar 5, ada nggak? Nggak ada ya. Kalau kita hitung dengan kalkulator, akar 2 itu adalah 1,4142 dan seterusnya. Banyak sekali angkanya di sini. Jadi dituliskan dan seterusnya, begitu saja. Nah, untuk semua nilai A lebih dari sama dengan 0 dan akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional, A per B, bilangan rasional itu dengan B tidak sama dengan 0, maka akar A disebut dengan bentuk akar. Jadi akar 2, akar 5 ini disebut dengan bentuk akar, karena nggak bisa kita hitung angkanya. Kalau bisa pun, maka angkanya akan berkoma-koma seperti ini, panjang sekali komanya ya. Nah, ini adalah contoh dari bentuk akar. Sedangkan akar 4, akar 9, dan akar 3 dari 8 ini bukan disebut bentuk akar. Kenapa? Karena dia bisa kita dapatkan bilangan rasionalnya, yaitu 2, 3, 2. Oke ya, bisa membedakan antara bentuk akar dan bukan bentuk akar. Yang ini bukan bentuk akar. Yang bentuk akar itu adalah yang ini. Ya, yang tidak bisa kita jadikan menjadi bilangan seperti ini. Karena kalau kita hitung angkanya pasti menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang sifat-sifat bentuk akar. Pertama, perkalian bentuk akar. Akar A kali akar B itu adalah menjadi akar A kali B, dengan A dan B-nya lebih dari sama dengan 0. Contoh, akar 2 kali akar 3 menjadi akar 2 kali 3 yaitu akar 6. Akar 5 kali akar 10 menjadi akar 5 kali 10 yaitu hasilnya akar 50. Kemudian kalau pembagian, akar A bagi akar B itu adalah akar A per B dengan A dan B-nya adalah lebih dari sama dengan 0. Contoh, akar 10 bagi akar 2 menjadi akar 10 per 2 yaitu akar 5. Akar 22 dibagi akar 11 itu adalah akar 22 per 11 yaitu akar 2. Nah, sekarang operasi aljabarnya bagaimana untuk bentuk akar? Operasi aljabar itu ada 4. Yang pertama penjumlahan A akar C ditambah B akar C. Kalau ada angka di depan akar ya, itu menjadi A tambah B akar C. Jadi penjumlahan bentuk akar ini yang di dalam akar nih nggak berubah, nggak berjumlah, nggak ditambahkan. Cuman tetap saja akar C gitu. Contohnya 7 akar 2 ditambah 2 akar 2. Nah, syaratnya harus sama ya. Bilangan yang di dalam akar sini harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa kita menggunakan operasi yang seperti ini. Jadi harus sama dulu. 2 dengan 2. Nah, karena sudah sama bisa kita hitung. Yang dihitung 7 dengan 2-nya. A tambah B, angka yang di depan akar yang kita jumlahkan menjadi 7 tambah 2 yaitu 9 akar 2. 2 akar 3 ditambah 8 akar 3 ditambah akar 5. Nah, ini sama nih. Ini sama. Menjadi 2 tambah 8 akar 3. Akar 5-nya nggak bisa, nggak sama. Menjadi 10 akar 3 ditambah akar 5. Ini sudah selesai mentok sampai sini. Karena ini nggak sama. Ya, nggak sama, jadi nggak bisa kita jumlahkan.
Nah, sekarang yang pengurangan. A akar C dikurang B akar C. Nah, mirip dengan yang penjumlahan, yang kita kurangkan adalah A dengan B-nya. Contoh, 7 akar 2 dikurang 2 akar 2 menjadi 7 kurang 2 akar 2, yaitu 5 akar 2. Kemudian 2 akar 3 dikurang 8 akar 3 dikurang akar 5. Nah, ini sama-sama 3 menjadi 2 kurang 8, yaitu negatif 6 akar 3 dikurang akar 5. Ini nggak bisa lagi kita kurangkan, kenapa? Karena bilangannya tadi tidak sama. Operasi yang berikutnya yaitu perkalian dan pembagian. Untuk yang perkalian, A akar C kali B akar D. A kali B kita kalikan, yang di luar akar, yang di dalam akar juga dikalikan. Beda yang penjumlahan tadi ya. Kalau yang penjumlahan di dalam akar nggak berubah, nggak kita jumlahkan. Sedangkan yang perkalian berubah ya, kita kali juga yang di dalam akarnya. Contoh, 7 akar 2 kali 2 akar 2. Berarti 7 kali 2, yang di luar dengan yang di luar, 2 dikali dengan 2. Jadi 14 akar 4. Akar 4 berapa? Akar 4 kan 2. Berarti menjadi 14 kali 2, yaitu 28. 2 akar 3 kali akar 5. Nah, ini kalau nggak ada angka berarti 1. Berarti 2 kali 1, di dalam akarnya menjadi 3 kali 5. Yaitu menjadi 2 akar 15. Begitu juga dengan yang pembagian. Mirip dengan yang perkalian, pokoknya yang di luar dengan yang di luar kita bagikan, yang di dalam akar juga dengan yang di dalam akar. Contohnya, 8 akar 6 dibagi 2 akar 2. Menjadi 8 dibagi 2, akar 6 bagi 2. Hasilnya 4 akar 3. Contoh berikutnya, 2 akar 3 dibagi 5 akar 2. Berarti 2 per 5 akar 3 per 2. Ini nggak bisa lagi kita hitung ya. Jadi begini hasilnya. 2 per 5 akar 3 per 2. Mentok sampai sini. Oke, bisa dimengerti? Oke, supaya lebih memahami mengenai bentuk akar, kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, contoh soal yang nomor 1. Hasil dari akar 3 ditambah akar 27 adalah. Nah, cara menyelesaikannya, kalau kita mau menghitung ini, kita usahakan bilangan yang dalam akar sama. Karena untuk mengerjakan penjumlahan dalam bentuk akar, itu biasanya menggunakan sifat yang nomor 9. Yaitu yang di dalam akar ini harus sama, yaitu sama-sama C. Sehingga akar 3 dengan akar 27 akan kita samakan. Akar 3 kan sudah nggak bisa lagi. Sedangkan akar 27 bisa kita jadi menjadi 9 kali 3. Nah, akar 9 bisa kita keluarkan menjadi 3, sehingga menjadi akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah, di sini kan ada angka 1 nih. Nah, sedangkan yang di dalam akar sudah sama angkanya, yaitu sama-sama 3. Kalau sudah sama bilangan yang di dalam akar, baru kita bisa menggunakan sifat yang ini, yaitu angka dengan angka yang di luar akar kita jumlahkan menjadi 1 tambah 3. Kemudian akar C-nya tetap, yaitu akar 3. 1 tambah 3 adalah 4, berarti jawabannya 4 akar 3. Oke ya. Lanjut, contoh soal yang kedua. Hasil dari 3 akar 12 dikurang akar 75 adalah, seperti contoh soal yang pertama, kita usahakan bilangan yang di dalam akar ini harus sama. Nah, pertama, 3 akar 12 kita jadikan menjadi 4 kali 3. Loh, kenapa bukan 2 kali 6? Kenapa bukan 2 kali 6? Alasannya adalah kalau 2 dan 6 ini akan susah kita mengakarkannya, menarik akar. Kalau 4 dan 3, 4 kan bisa kita keluarkan. Akar 4 adalah 2 nanti, ya kan? Sedangkan ini nggak ada yang bisa nih, susah dua-duanya. Begitu juga dengan 75. 75 kita jadikan menjadi 25 kali 3. 25 kan bisa nanti. Kenapa bukan 5 kali 15? Kalau 5 kali 15 juga susah. 5-nya susah, kita akarkan. 15-nya juga susah. Jadi lebih baik kita jadikan 25 kali 3. Nah, sekarang akar 4 kita keluarkan menjadi 2. 25 kita keluarkan menjadi 5. Nah, sekarang sudah sama bilangan yang di dalam akar. 3 kali 2 kita hitung dulu menjadi 6.
jadi seperti ini. Nah, setelah sama seperti ini, kita bisa menggunakan sifat yang nomor 10, yaitu A dikurang B akar C. Berarti 6 dikurang 5 akar 3. 6 dikurang 5 adalah 1. Berarti menjadi 1 akar 3. Ingat ya, kalau angka 1 di sini boleh nggak usah ditulis. Sehingga jawabannya menjadi akar 3. Oke. Nah, sekarang contoh soal yang berikutnya. Hasil dari akar 12 kali akar 15 adalah, sekarang perkalian. Pertama, akar 12-nya kita ubah menjadi akar 4 kali 3 seperti contoh soal sebelumnya. Kemudian, ini perkalian kita akan usahakan menggunakan sifat yang nomor 11. Yaitu ini menjadi akar 4 kita keluarkan menjadi 2. Berdasarkan sifat nomor 11, akar C kali akar D ini akan kita kumpulkan menjadi akar C kali D. Sehingga menjadi di sini akar 3 kali akar 15, yaitu akar 45. Nah, 45 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 9 kali 5. Akar 9 adalah 3, yaitu menjadi 2 kali 3 akar 5. 2 kali 3 adalah 6, sehingga jawabannya 6 akar 5. Boleh cara seperti ini, boleh juga cara lain, yaitu akar 12 kali akar 15 langsung kita kalikan, yaitu menjadi akar 12 kali 15 sama dengan akar 180. 180 kita mau sederhanakan. Ingat ya, kalau kita mau menyederhanakan yang dalam akar, usahakan salah satu bilangannya itu mudah kita keluarkan dari akar. Nah, di sini yang mudah kita keluarkan adalah 9, yaitu akar 9 adalah 3. 3 akar 20. 20 ini belum sederhana. Masih bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali 5. Salah satu bilangannya bisa kita keluarkan dari akar, yaitu bilangan 4. Bilangan 4 menjadi 2. Berarti 3 kali 2 akar 5. Hasilnya 6 akar 5. Nah, sama ya. Nah, jadi ada beberapa cara untuk mengerjakan contoh soal seperti ini. Contoh soal berikutnya, nilai dari akar 80 dikali dalam kurung 4 dikurang 2 akar 5 adalah, nah, caranya boleh begini. Akar 80 kita jadikan akar 16 kali 5. 16-nya bisa kita ganti, bisa kita keluarkan dari akar, yaitu 4 akar 5. Dalam kurungnya masih belum kita ngapa-apain. Kemudian kita kalikan. Kita kali distributif seperti ini. 4 akar 5 kali 4 dikurangi 4 akar 5 kali 2 akar 5. Hasilnya, ini kan kali ini ya, sama-sama yang di luar akar. Kemudian nanti ini kali ini, yang dalam akar kali dalam akar. Sehingga hasilnya 4 kali 4 akar 5, kemudian di sini 4 kali 2 akar 5 kali 5. Hasilnya 4 kali 4 itu 16, 4 kali 2 8, 5 kali 5 25. Nah, akar 25 bisa nih kita hitung menjadi 5. Sedangkan yang akar 5 nggak bisa lagi ya. Jadi sama dengan 16 akar 5 dikurangi 8 kali 5. 8 kali 5 itu 40. Jadi jawabannya 16 akar 5 dikurangi 40. Ini sudah mentok, nggak bisa lagi kita apa-apain ya. Karena kita nggak bisa mengurangkan yang satu pakai akar dan yang satu tidak pakai akar. Jadi jawabannya begini saja. Nah, begitulah penjelasan mengenai bentuk akar. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.